Halo, assalamualaikum guys, Bu. apa kabar? Baik, Bu. Udah mandi semua belum? Halo, Bu. Baik, Bu. Halo, Baik. Alhamdulillah baik. udah mandi semua belum? Tambah lemah. Baik, Bu. Kata tambah lemah, Bu. Udah Mandi, sarapan? Bu. Udah sarapan belum, Re? Belum. Belum. Bangun. Bu. Baru bangun. Roti doang. Belum. Bangun, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, udah siap Gimana belajar? kabarnya? Semangat ya pagi ya. Iya, Bu. Sangat, Bu. Ini lagi lepas jamur, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar, langsung aja ya. Kita hari ini akan belajar tentang sesuatu yang merusak, tapi bukan merusak hati dan perasaannya, tapi merusak alam. Ya, Bu. Gimana, Sandra? Siap. Kita akan belajar tegang-tegang, seluruh Kucing nangis. santai. Bukan merusak hati dan perasaan. Bu. Silent please, and buku semuanya silakan buka bukunya tentang sesuatu yang merusak, tapi bukan merusak hati dan perasaan, tapi merusak lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada di bab 3 ya, di LKS ya. Silakan buka bukunya tentang pencemaran lingkungan. Oke, kemarin sekilas Bu Anggi kemarin sekilas waktu Bu Anggi ngasih latihan soal ke kalian yang soalnya secara online. Itu ada beberapa soal pencemaran lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materinya, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Oke, next ya. Diklik apa? Oh ini tah, WSS bisa ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan atau dalam bahasa sehari-harinya, bahasa umumnya, bahasa warunya atau bahasa mugarunya itu adalah suatu polusi. Jadi polusi adalah itu peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan atau merusak lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Contohnya, misal kalian sehari-hari minum air kan, ada yang minum air galon, ada yang minum air rebusan, sehari-hari kalian minum itu. Apabila air aqua itu yang jernih, yang bersih bisa diminum, kalian campur dengan deterjen, apakah bisa diminum lagi? Bisa diminum lagi enggak? Air aqua yang awalnya bersih kalian masukkan. Arya minum sedih banget ya. Air yang bersih yang bisa diminum setelah dimasukkan deterjen otomatis itu sudah tidak bisa diminum lagi. Kenapa? Karena deterjen mengandung bahan kimia yang apabila kita minum atau kita makan itu bisa merusak. Jadi air putih tadi tercemar oleh apa? Deterjen tadi mengandung bahan kimia yang merubah susunan air. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut. Agasa, lanjut ya. Oke. Terus segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor atau tidak sehat dan tercemar itu dinamakan bahan pencemar, atau bahasa umumnya mungkin kalian sering dengar itu adalah polutan. Jadi polutan itu segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor
tidak sehat, dan cemar. Ada pertanyaan lagi dari sini? Tidak, Bu. Oh, Tidak, sudah. Bu. Oh, oke. Oke, next ya. Oke, jenis-jenis pencemaran yang ada di sekitar kita itu yang ada tiga jenis ya. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Oke, sebelum masuk ke tiga pencemaran ini tadi, Bu Anggi mau tanya. Kalian masih ingat kan di depan sekolah kita itu ada sungai ya? Ada sungai yang biasanya kalian kalau beli pentol atau beli jajan di depan Ya. atau di teh pocil, ada sungai ya? Ya, ada Bu. Oke, Iya, Bu, ada, Bu. menurut Dekat kalian, pentolnya Cak Man. iya pentolnya Cak Man ya, kangen ya sama pentol Cak Man ya? Kangen ya? Oke, kalian ingat-ingat di situ terjadi pencemaran nggak air sungainya? Ya. Ya. Ya, pencemaran Bu. Tercemar oleh apa? Tercemar oleh apa? Plastik. Plastik. Siapa tuh yang naruh plastik di situ? Yang naruh plastik di situ siapa? Siapa yang naruh plastik? Kalian pernah buang sampah di situ enggak? Nggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah. Yang pernah. Garut cinta alam ya. Oke. Ya. Sungai yang ada di depan sekolah kita itu sudah tercemar. Yang pertama tercemar oleh sampah, ada sampah plastik. Terus yang kedua ada tercemar juga mungkin juga tercemar oleh feses. Mas ingat feses itu apa? Apa coba? Apa coba feses? Lah, ketawa. Apa feses ya, Arya? Sultan apa tuh? Oh, ini ada Vesya, ada Avansia. Feses itu apa, Sya? Avan. Feses apa bahasa sehari-harinya? Feses apa namanya? Kotoran. Apa? Pup ya. PUP. Ya, di situ juga tercemar oleh pup juga. Mungkin ada yang saluran pembuangannya itu dibuang di situ. Oke, kita lanjut ya. Oke, pencemaran air. Pencemaran air terjadi akibat masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam. Bahan pencemarnya bisa jadi dari makhluk hidup, zat, dan energi. Air dikatakan tercemar apabila 1. Mengalami perubahan warna. 2. Baunya juga berubah. Kalau kalian nggak percaya, coba kalau kalian ada selokan di depan rumah kalian, kalian cium baunya enak atau tidak. Kalau tidak enak baunya berarti airnya tercemar. Terus yang ketiga, kalau kalian biasanya meminum air itu rasanya segar, kalau kalian meminum air yang tercemar, yang pertama kalian pasti akan merasakan sesuatu yang tidak enak, dan yang kedua pasti kalian bakal mengalami keracunan. Terus ketiga ada derajat keasaman atau pH. Masih ingat nggak kalau kita mengukur pH, asam atau basa, kemarin biasanya waktu praktikum kita menggunakan apa, Ra? Menggunakan? Kertas lakmus. Ya, kertas lakmus. Kertas lakmus ada berapa? Ada 2, warna apa dan apa? Merah sama yang biru. Merah sama yang biru. Satu zat dikatakan asam apabila kertas lakmus biru tetap biru atau berubah jadi merah. Nggak jelas Bu. Oh, nggak jelas. Suaraku nggak jelas ya. Oke, suatu zat dikatakan asam apabila kertas lakmus biru itu tetap biru atau berubah jadi merah. Ya, berubah jadi merah. Oke, dari sini ada pertanyaan, Ra? Belum buang Tidak ada. Tidak. Next ya. Oke, kalian lihat gambar yang ada di slide. Jelas nggak gambarnya? Jelas. Jelas. Itu gambar apa?
Wak tongkol. Ikan mati. Kenapa pencemaran ikannya air. mati? Pencemaran air. Kenapa ikannya bisa mati? Karena pencemaran air. Pencemaran Limbah. air. Pencemaran air loh. Airnya bisa tercemar berasal dari mana? Berasal dari mana yo biasanya? Yang biasanya lewat PT SIR industri pasti tahu asalnya dari mana. Oh, Asalnya dari pabrik. Limbah. Bisa dari pabrik, bisa jadi dari limbah rumah tangga. Misal kalian mandi terus ternyata airnya langsung mengalir ke sungai, itu bisa enak. air. Jadi salah satu indikator pencemaran air itu dia bisa menyebabkan hewan-hewan yang ada di dalam air itu juga mati. Jadi kalau mati, ikannya mati jangan kalian pancing ya, jangan kalian masak, nanti kalian juga keracunan. Oke. Lanjut ya guys. Oke, penyebab pencemaran air itu ada 3 ya. Ada limbah pertanian, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri. Limbah industri. Yang pertama ada limbah pertanian, itu biasanya mencemari air apabila sisa pupuk-pupuknya yang dipakai dalam pertanian di sawah ataupun di kebun itu langsung dibuang ke sungai. Terus pestisida itu memang membunuh hama, tapi kalau udah masuk ke dalam air itu bisa mencemari air. Yang punya ikan di rumah siapa, Re? Yang punya ikan kecil-kecil di rumah? Aku Bu, iwak gatul. Kubu iwak gatul Bu. Pi, Iwak gatul. suaranya Raffi nih. Hafal banget suara. Anak pada mancing Iwak semua. gatul. Yang punya ikan, Brian, kamu punya sama ikan aku. nggak, Bri? Brian, no? Enggak Bu. Oh, enggak. Yang Punya, punya ikan, Bu. ambil 1 ikan. Ambil 2 ikan. Yang satu ditaruh di gelas aqua yang airnya bersih. Yang kedua itu kalian taruh ikannya di airnya yang berisi deterjen yang buat nyuci. Bu Kalian mati, lihat, nak yang Bu mati. kalian aja mati. silakan dicoba. Kalian coba masukkan ikannya. Lebih tahan yang mana? Yang air normal atau yang air di deterjen? Harusnya kok masuk, kalian praktek itu, mengamati ikan itu. Bu iwak Ibu mending dipangan ae. Loh, jangan dimakan kalau yang tercemar jadi ikan. Kecil loh, kecil. Yang dimasukkan ke dalam Enak yang loh. berisi deterjen itu nanti akan mati. Karena airnya sudah Aduh, tapi biasanya anak-anak mancing. Kenapa kata anak-anak? Aku mau lihat ini siapa aja. Oh ini ada Catur, ada siapa lagi nih? Oh ada Ega Prastista, ada Rizky Ivan, ada Elang Satrio Langit. Arif Setiawan. Oke, yang ada pertanyaan dari sini, pencemaran limbah pertanian. Tidak Bu, tidak. Ada Bu, tidak Next ada. ya. Limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga itu bukan kalian yang sudah berumah tangga ya, bukan. Jadi limbah rumah tangga itu yang berasal dari rumah kalian. Kalau yang enggak ada tangganya Bu. Iya Bu. Contohnya apa yo yang menyebabkan limbah air yang berasal dari rumah kalian sendiri? Rumah orang tuaku. Kenapa? Yang berasal dari rumah kalian sendiri itu seperti deterjen, kalian habis cuci baju, kalian habis cuci piring. Itu kalau langsung dibuang ke sungai akan mencemari air. Selain itu, misal yang di desa biasanya, mungkin desanya masih jauh, masih yang pelosok, mungkin waktu BAB itu langsung ke sungai. Ke sungai itu juga limbah rumah tangga itu juga bisa mencemari air. Terus ketiga, biasanya kalian kalau makan sayur ada sisanya enggak? Ada sisanya enggak? Ada. Kalau ada sisanya kalian buang kemana? Ke saluran air rumah kalian atau di tempat sampah? Tempat sampah Tempat sampah? Enggak ada yang buat di selokan? selalu Nggak ada bersih. yang buat di selokan?
Enggak di Oh, nggak pernah. Buang sampah, Bu. Oh, nggak Sampah, pernah. Bu. Tetangga, Bu, Berarti tak kalian pernah, rumah cinta tetangga. lingkungan, ya. Ke air, Bu. Dari sampah-sampah Biasanya sampah itu orang dibuang yang ke buang sisa selokan. nasi, buang sisa sayuran langsung ke got, itu juga bisa mencemari limbah, mencemari air. Harusnya Bu, air ome yang tetangga, baik itu Ibu. banyak mengandung oksigen. Karena terjadi pencemaran, jadi oksigennya itu berkurang. Dari sini ada pertanyaan? Ya, Guys, ada. Tidak ada, Bu. tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang Harus ketiga, ada limbah industri atau pabrik. Nah, di Waru sini deket banget dengan pabrik ya, di Sir situ ya. Industri. Jelas banget yang biasanya kalian suka sepedaan ke sana keliling industrinya. Itu di beberapa titik itu ada sungai. Nah, sungainya jernih nggak? Jernih nggak sungai yang ada di situ? Enggak. Tidak jernih ya, warnanya keruh banget, cenderung berwarna hijau, berwarna hijau juga. Jadi kalau indikator air sungai yang bersih itu pasti jernih. Tapi kalau kita lihat sungai yang di dekatnya pabrik, di dekatnya industri, itu warnanya keruh banget karena sudah tercemar oleh bahan pencemar yang berasal dari industri. Itu ada logam berat. Di LKS kalian insya Allah ada, tapi aku lupa halaman berapa, saya aku nggak bawa LKS. Itu ada beberapa nama zat pencemar. Zat-zat pencemar itu di kolom-kolomnya itu apa aja. Dan nanti bisa menyebabkan apa aja itu ada di situ. Silakan kalian open your book ya. Itu biasanya Ini mengandung tahu yang karbon monoksida itu tahu. ya, itu ada zat-zat di situ banyak. Terus biasanya ada limbah industri itu ada minyak juga, minyak sisa-sisa pembuatan di pabrik, terus ada toksin organik, kemudian ada nutrien dan ada padatan. Itu banyak. Pernah nggak kalian lihat eceng gondok? Nah, Bu, gimana kalian biasanya lihat eceng gondok? saya nggak pernah, aku nggak tahu metu. Nah, iya. Ke lockdown terus dari lahir mungkin ya yang nggak pernah lihat eceng gondok. Saya pernah. Ayo, saya Omega dekali, Omega dekali. Iya, yang dekat sungai Miskin, biasanya miskin. rumahnya. Pasti tahu yang namanya eceng gondok. Omega dekali, Karina, Gilani. halo. nggak tahu delok eceng gondok itu masa Siapa kecil sih kurang nggak pernah lihat bahagia. eceng gondok? Lo iya areknya. Yang penting aja delok arek Eceng gondok ya, bahagia. bukan gondok. Wah, siap. Eceng gondok, bukan gondok. Jadi kalau kalian lihat sungai yang ada eceng gondoknya, berarti air itu tercemar. Karena apa? Karena eceng gondok itu menyerap, bukan menyerap mineral yang ada di dalam air, tapi menyerap logam-logam berat yang berasal dari pabrik. Jadi kalau kalian di jalan lihat sungai, sungainya banyak eceng gondoknya, berarti sungai di situ tercemar. Jadi jangan sekali-sekali minum air di sungai itu ya, jangan. Tapi Jangan ikannya ya gede bahaya. itu. Itu lebih bahaya daripada corona. Lebih bahaya. Nomornya tetangga. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Oke, aku mau nyapa lagi ya. Fadli. Aku nggak bisa Karina. apa, Bu? Karina. Ada Yasmin. Ada Ahmad Yusuf. Ngapain pulpennya di terbang-terbang? Iya. Terus ada Kalis. Halo. Sinta. Siapa Bu? Sinta. Ada Mido. Siapa ya? Wah, Mido nggak ada orangnya. Cuma ada orangnya. Romeo. Sudah menggambar apa yo di rumah yo? Gambar apa yo di rumah yo? Oh, nggak dengar dia. Nggak dengar. Terus ada Torik. Assalamualaikum Torik. Terus ada Alisa Audia, halo. Ada Akbar. Ada Akbar, terus ada Granit seger banget dia. Dia belajar di luar rumah, terus bawahnya ada pohon-pohon, oksigennya banyak. Boleh next, Re? Atau ada yang ditanyain?
Gak ada Bu, lanjut. Nggak ada Bu, lanjut aja Bu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, berikutnya akibat yang ditimbulkan karena pencemaran air itu yang pertama dapat menyebabkan banjir. Jadi kalau kalian menimbun sampah di dalam sungai, itu nanti bakalan terjadi banjir kayak di lingkungan sini. Contohnya di daerah Ngeni ya biasanya. Itu kalau musim hujan karena banyak sampah, saking banyak sampahnya, jadi bisa menyebabkan banjir di sekitarnya. Terus yang kedua menyebabkan erosi juga bagi yang di daerah pegunungan. Terus kalian bakalan kekurangan sumber air yang bersih, sehingga kalian biasanya harus kalau mau masak pun harus beli air yang bersih. Terus yang keempat, buat sumber penyakit. Di LKS insya Allah ada di tabel kecil. Di tabel kecil itu ada beberapa penyakit yang ditimbulkan apabila kalian berinteraksi dengan air yang tercemar. Salah satu contohnya adalah diare. Diare, misalkan minum air yang tercemar itu diare ada. Nanti kalian minum air tercemar, kemudian masuk ke dalam perutnya nanti banyak bakterinya, nanti kalian diare, mules-mules. Terus kalau kalian mandi di sungai yang kotor, yang nyemplung, misal kalian pengen banget renang, misal Akbar ya pengen banget renang, terus dia lihat sungai, nggak taunya sungai tercemar, akhirnya nanti dia gatal karena kotor. Terus kelima ada tanah longsor. Bagi yang di daerah pegunungan ya itu juga bisa menyebabkan tanah longsor. Terus dapat merusak ekosistem sungai. Contohnya apa yang dirusak di sungai itu banyak ikan atau makhluk-makhluk hewan-hewan yang ada di sungai itu juga mati. Oh ya, satu lagi pengetahuan buat kalian juga, biasanya kangkung kalau yang di kangkung itu juga banyak logam beratnya ya kandungannya. Jadi kangkung yang ditanam di dekat sungai terus kalian makan itu juga tidak sehat bagi kesehatan kalian. Jadi kangkung yang bagus sebenarnya itu kangkung yang ditanam di air secara hidroponik, tidak ditanam di tanah. Sekedar informasi maksudnya, pengetahuan. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Aurel? Ada Bu. Kecil ya, Oke, lanjut. Suaranya siapa tuh barusan? Aku Bu. Sakit mau mangkel. Oke, aku lanjut ya. Oke, dampaknya itu bisa mengganggu kesehatan kalian, merusak tanaman. Terus, yang 345 itu bukan. 345 itu akibatnya pencemaran udara. Oke. Terus usaha yang bisa dilakukan agar tidak terjadi pencemaran air, itu limbah cair industri tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya di SIR itu nggak semuanya pabrik, jadi di PT SIR dekatnya mana ya itu namanya? Dekatnya rumput industri itu yang gede itu ada suatu pabrik pengolahan limbah. Jadi semua limbah pabrik yang ada di SIR itu dibuang di satu titik olah. Kalau kalian iseng-iseng mau belajar, silakan ke sana. Di situ ada tahap-tahapnya mengolah limbah. Corona. Jadi limbah di SIR itu sebenarnya bagus karena semua limbahnya itu nggak dibuang langsung ke sungai, tapi ada satu titik tempat itu buat membuang limbah pabrik di PT SIR-nya. Itu di dekatnya rumput industri, dekatnya Royal. Kalau kalian pengen, silahkan belajar ke sana, itu nggak apa-apa. Kalau mau niatnya belajar. Oke, terus yang kedua, kalau rumah tangga itu kalian kalau membuang sisa nasi, membuang sisa sayur itu jangan pernah membuang di selokan ya, tapi buanglah di tempat sampah. Terus yang berikutnya, pasti jangan membuang sampah di sungai. Jadi ingat ya, besok kalau kalian masuk sekolah, jangan membuang sampah di sungai depan ya, jangan. Jangan, karena itu akan merusak lingkungan. Dari sini ada pertanyaan?
Ada Bu. Lanjut. Lanjut, oke. Lanjut Bu. Next. Next ya. Oke, lihat gambarnya. Kelihatan ya? Oke. Ada yang pernah ngalamin seperti gambar orang yang naik motor nggak? Pernah. Sering. Sering banget ya. Rasanya gimana? Enak nggak kalau seperti itu? Enak Bu. Enak. Kata Sultan enak. Kamu tercemar nanti kesehatanmu menurun, suka ya. Diperhatikan loh. Oke ya. Gambar di slide-nya di layar itu adalah salah satu penyebab pencemaran Udara. Pencemaran udara. Pasti ya semua pernah ngalamin yang ada di gambar yang orang naik motor. Bu Anggi pun juga pernah seperti itu dan rasanya nggak enak banget karena bau asapnya itu tidak enak, nusuk banget ya, nggak enak bahkan bisa merusak sistem pernafasan. Jadi dari gambar yang ada di depan itu kita akan belajar tentang pencemaran udara. Next ya. Halo Kela. Reganesa, Farel, 7D, Romeo, Putra. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran udara? Jadi pencemaran udara itu adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kalau udara beroksigen, tapi kalau sudah tercemar itu banyak mengandung belerang bisa, karbon monoksida bisa, terus banyak mengandung gas-gas yang beracun juga bisa. Kalian pernah bakar-bakar sampah nggak di rumah? Atau orang tua kalian atau tetangga kalian? Pernah. Jadi kalau kalian bakar-bakar sampah atau bakar-bakar daun itu asapnya juga bisa mencemari udara. Ngawur. Tapi seru Bu. Masa kecil Bu. Kenapa? Kan asapnya nggak enak. Kalian sesak nafas nanti kalau kalian ngirup asapnya yang dari bakar-bakar. Tapi bakarnya itu. seru Bu. Kalau bakar ikan pernah nggak? Ya pernah. Enak nggak asapnya baunya? Pernah. Enak banget. Enak baunya Bakar daripada cacing Bu. sampah. Bakar dinosaurus. Caca, Yasmin, Arinal. Oke, udara dalam kondisi normal itu terdiri dari nitrogen atau N2 dengan kadar 78,09%. Kalau oksigen itu kadarnya 21,94%. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan kandungan udara apa yang paling banyak di udara itu adalah nitrogen. Bukan oksigen. Yang paling banyak itu adalah nitrogen. Yang kedua ada oksigen. CO2 itu juga nggak ada di udara, tapi kadar normalnya itu 0,032%. Kemudian ada argon atau AR itu 3%. Kalau kalian lihat di Jalan Mer itu biasanya ada diagram kandungan nitrogen, oksigen, CO2 itu berapa. Kalau melebihi batas normal berarti udaranya sedang tercemar. Next ya. Oke. Pencemaran udara itu bisa menyebabkan yang namanya hujan asam. Kemudian ada efek rumah kaca atau bahasa umumnya kita sebut pemanasan global atau bahasa Inggrisnya yang bahasa Inggrisnya biasa kita sebut global warming. Terus ada lapisan ozonnya itu berlubang. Jadi hujan asam itu berasal dari pertama kalau kalian di bumi ini itu banyak menggunakan kendaraan bermotor.
Terus yang kedua, kalian sering bakar-bakar sampah, bakar-bakar daun kering, itu sering juga bisa menyebabkan hujan asam. Ketiga, itu biasanya hujan asam terjadi karena letusan gunung yang masih aktif. Gunung yang masih aktif. Contohnya kemarin yang Merapi. yang lagi aktif lagi, apa namanya, gunung apa kemarin sempat itu dia mengeluarkan asap Merapi. tebal yang ada di ya Gunung Merapi. Itu juga bisa menyebabkan hujan asam. Jadi biasanya hujan itu mengandung air ya biasanya. Tapi kalau yang hujan asam itu juga mengandung belerang. Masih ingat dulu waktu letusan Gunung Kelut? Kalian umur berapa waktu Gunung Kelut meletus? Kelas 3. Kelas 3. SD pokoknya, Bu. Oh, SD. Waktu SD masih ingat ya? Kelas 2 Masih SD. ingat ya kejadiannya itu asamnya sampai ke Sidoarjo enggak? Enggak tahu sih, Bu. Lah, lupa. Iya, waktu ada terjadi letusan Gunung Kelut, itu hujan asamnya itu sampai ke wilayah Sidoarjo. Terus yang berikutnya ada efek rumah kaca. Ini diakibatkan karena banyak kandungan CO2 di udara. Jadi di bumi kita sekarang ini lebih banyak manusianya daripada pohonnya, sehingga memicu pemanasan global karena banyaknya zat CO2 yang dikeluarkan. Iya, biasa CO2 itu harusnya diserap oleh tumbuhan, dibutuhkan tumbuhan dalam proses apa pada tumbuhan, Kak? Fotosintesis. Ya, fotosintesis karena di Indonesia aja juga banyak banget penebangan pohon yang dibuat untuk perumahan, untuk pabrik, jadi berkurang ya pohonnya, makanya kandungan CO2-nya itu berkurang. Akibatnya apa? Suhunya jadi panas atau semakin sejuk? Semakin panas. Semakin panas. Itu karena kandungan CO2-nya terlalu banyak. Makanya kalau di dalam kelas, kalau kalian pengen nggak panas, pengen sejuk, ngomongnya dikurangin biar nggak kepanasan. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Apa? Apa? Lanjut. Oke, lanjut. Ada Sela, ada Naya siapa? Ada Alfa. Aku Terus gak ada di siapa sopo nih? yo. Ada Hudi, Sopo. ada Yo, ngono, Nafisa, Bu. Jovina. Ya Allah, cantik banget Nafisa. Nopo aku Kasian gak Raffi. sopo tahu. Kasian Raffi, Kok nggak Bu. bisa ya? Kasian dia. Ngarep. Takli kok nggak bisa ya? Apanya? Enggak. Hah? Raffi gak penting, Bu. Oh iya, Bu, masih ini ada nakalan nih. sisinya. Oke. Iyalah PPT ku jadi ini. Oke, berikutnya. Usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara itu yang pertama ada melakukan penghijauan. Jadi kalian menanam pohon, menanam tanaman di rumah kalian itu sangat membantu sekali untuk menanggulangi pencemaran udara. Terus yang kedua, membuat jalur hijau taman kota. Alhamdulillah ya, tapi di Surabaya sudah membuat jalur hijau atau taman kota banyak banget. Kalau kalian besok udah gede, jadi apa ya? Jadi seseorang yang Kayak Sidoarjo, Bu. jadi orang dinas pemerintah kota gitu, jangan merusak alam ya. Kayak Arif Terus yang Setiawan, ketiga- Bu. Yang ketiga, tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. Ya, jangan membakar sembarangan ya. Jangan hobi bakar-bakar. Apalagi bakar perasaan ya, jangan. Terus yang berikutnya ada pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. Jadi kalian menggunakan parfum, jadi zat aerosol itu biasanya banyak
pada parfum ya, ditemukan pada parfum yang kalian pakai, terus biasanya pada baygon juga, maksudnya zat yang membunuh nyamuk-nyamuk itu, terus yang setrikaan-setrikaan juga, terus pengharum ruangan itu juga secara tidak langsung bisa mencemari udara. Jadi jangan menggunakan parfum secara berlebihan juga. Terus menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas. Jangan menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap ya, karena sedikit apapun itu bisa mencemari udara. Dari sini ada pertanyaan, guys. Tidak ada. Oke, lanjut. Halo Kapan aku Zulfi, disopo? Sinta, Ata, Ya Allah, Ata, gua Ata. mungkin mau ke Ata. Lama Bu, nggak ini dengar Bu. cerewetmu, Ta? aku, Bu. Harvey. Oke, terus ini ada siapa lagi? Ada Kalis, ada Zulfi, ada Dani, Raffi Maulana besok aja ya, Bu ya. Dani, ada Zaiz Zafia, ada Nafisa, Jovina. Oke, next. Raffi, Bu Raffi. Sopo, ya Allah. Kenapa? Kita nggak dianggap. Oke, berikutnya itu jadi kalian jangan keseringan menggunakan freon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi freon itu ada di AC ya. Jadi penggunaan AC secara berlebihan itu juga bisa mencemari udara. Berarti gak usah sekolah lah, Bu. Loh, apa hubungannya sama nggak usah sekolah? Kan nek sekolah kan ada AC, Bu. Iya, Bu. Lah kan, tapi AC-nya nggak berlebihan, nggak banyak. Berlebihan itu, Bu. Ada 2. Oh, 2 ya wes, tujuh besok tak kurangi ya AC-nya, nggak usah ASEAN. Tujuh Jangan Bu, jangan. cinta alam. Tapi sekolah dihilangi, Bu, cek kena angin. Kipas Bu, kayak SD Ada, ku, Bu. Bu. Apa kayak apa? Jendela. SD itu pakai kipas loh, Bu. Hah? Ya, Bu, bawa kipas dari rumah sendiri-sendiri. Dari rumah Iya, boleh, ide masing-masing. bagus ya, cinta alam ya. Tak tagih lo ya besok 7C kalau masuk bawa kipas semua, nggak usah ASEAN. Nanti Bu Anggi bilang Pak Arif. Enggak, Bu. Cok lah, janganlah. Enggak, maksudnya freonnya guys. Jadi kalau freon yang sudah rusak itu jangan hanya langsung dibuang gitu. Jadi harus didaur ulang terlebih dahulu biar tidak mencemari Freon itu apa udaranya. sih? Biasanya seperti itu. Terus penghentian penggunaan busa yang dibuat dengan CFC. CFC itu ada di kulkas. CFC itu kan Kentucky, Bu. Bukan sing ayam, Re. Itu kan ayam Kentucky itu, Itu Bu. CFC ayam goreng, bukan. Ini CFC. KFC, Bu. Ada, Bu. Bukan, beda. Jadi penggunaan busa, tapi insya Allah kulkas zaman now. Mengurangi penggunaan busa. Ya, Dek Sopi gue. Membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri. Oh ya, sekarang banyak temuan ya, misalkan energinya kendaraan bermotor itu menggunakan cahaya matahari, menggunakan matahari. Jadi itu ramah lingkungan. Mungkin kalian besok bisa nyiptain mobil kayak gitu, Rek, buat Indonesia, Rek, yang ramah lingkungan gitu asapnya. Amin. 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 Menyesal nanti. Amin ya. Nanti semua mantan menyesal. Oke, dari sini ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak. Oke, lanjut ya. Tidak. Oke, aku nyapa dulu lagi. Ada Mas Hudi, ada Dimas Alvin, Aku. ada Keisha Akila, ada Najwa, Ya Allah, Kaliasa, astagfirullah, ada gak dianggap-anggap. Nafisa, NAFFFEESA, Sumpah, Bu, aku Kemudian metu lho, Bu. ada Aku metu lho. Salwa, Aku ngurus sama ada Raffi Nanda, dipinggirkan loh, Bu. Ya Allah. Budiman. Budiman itu Weki. siapa? Apain lah, Bu? Budiman itu siapa, Budiman? Kan ya Budiman. Budiman siapa? Dapat. Ada juga Budiman. Next ya, Dan mau guys. ganti not. Oke. Pak, ada apa? Berikutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu biasanya diakibatkan karena sampah yang tidak dapat membusuk, seperti kaca, kaleng,
serta pemakaian zat kimia yang berlebihan. Jadi kalau membuang sampah itu jangan di tempat sampah. Bukan, maksudnya jangan di tanah. Ya, sorry, salah ngomong. Jangan di tanah ya, karena susah di apa? Bisa diolah. Susah diserap di dalam tanah ya. Susah, apa sih namanya? Susah terurai. Apa namanya? Terurai. Ya, susah diuraikan. Makasih yang sudah ngingetin ya. Susah diuraikan di dalam tanah. Nah, ini ya contoh pencemaran tanah. Lihat gambarnya. Di Suka Jakarta nggak kalian ada kalau itu. lingkungan kalian kayak digambar kayak gini? Jakarta ada, Bu. Emak ya? Apa? Sama Jakarta Jakarta ada ya, ada kayak iya di gitu. Jakarta ada yang beberapa rumah itu di dekat apa tumpukan-tumpukan sampah kayak digambar gitu ya. Pilih pindah aku, Bu. Karena saking padatnya penduduk di sana memang. Iya ada. Ini tanahnya nggak kelihatan karena terlalu banyak sampah. Sampahnya tuh kebanyakan plastik Kebanyakan Kain. mantan itu. dan bisa kaca juga. Itu nggak bisa diuraikan di tanah. Jadinya seperti itu nanti akibatnya. Kenapa sih, Bu? Plastik itu sulit diuraikan, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Plastik Kenapa kok sulit plastik sulit susah diuraikan. Uraikan. Nah, gini. Contoh simpelnya kayak gini. Kalau kita biasanya yang bertugasnya menguraikan itu siapa? Dalam siklus Tugas sampah. apa rantai makanan yang menguraikan siapa? Bakteri. Konsumen terakhir. Bakteri. Bakteri bisa, cacing juga Oh, iya, bisa. Nah, yang menguraikan itu. Kalau kita membusuk di dalam tanah, kita bisa teruraikan dengan bakteri. Tapi kalau plastik itu tidak bisa. Tidak bisa karena kandungan zat kimianya. Jadi makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu nggak mau sama plastik, kaca dan lain itu tidak bisa. Karena yang bertugas menguraikan itu bisa cacing, bisa bakteri atau makhluk-makhluk kecil yang kalian nggak bisa lihat. Jadi ini yang digambar ini nggak bisa, mereka nggak mau. Contohnya aja kalian makhluk hidup ya, bisa nggak makan plastik? Bisa nggak makan plastik, Rek? Nggak jelas, Bu, suaranya, Bu. Makan plastik bisa dicerna nggak di perut kalian? Nggak bisa. Nggak Makan bisa. apa Kalian namanya? pasti sakit perut nanti kalau makan plastik. Jadi tidak ASMR, bisa Bu. diuraikan. Jadi sampah Diare, seperti yang ada di diare. gambar itu seharusnya didaur ulang. Didaur ulang, bukan langsung dibuang. Tapi di sini susah ya mendaur ulang seperti itu, susah banget. Makanya kita Susah, go Bu. green, Rek. Jangan terlalu memakai plastik. Next ya. Oh ya, penyebab. Oke, penyebab pencemaran tanah itu emang paling umum itu ada limbah rumah tangga, terus limbah industri, limbah nuklir, terus ada sampah perkotaan. Terus karena bencana alam itu juga bisa, bencana alam juga bisa. Jadi limbah rumah tangga itu seperti plastik, itu juga bisa mencemari tanah. Kalian buang sabun, air sabun yang di tanah pun itu juga bisa mencemari tanah. Terus limbah industri yang dibuang langsung ke tanah itu juga mencemari tanah karena banyak kandungan zat kimianya atau bahan-bahannya atau logamnya. Kandungan logamnya itu juga mencemari tanah. Terus sampah perkotaan juga. Sampah perkotaan itu contoh kecilnya, contoh simpelnya misal kalian naik mobil di jalan. Kalian minum susu ultra. Terus kalian bingung mau buang bingung buangnya di mana, terus kalian buangnya sembarangan. Itu juga bisa. Sampah, pokoknya yang namanya sampah pasti membuangnya sembarangan. Itu bisa mencemari tanah. Kemudian bencana alam.
bencana alam misal banjir juga bisa membawa sampah di mana-mana. Itu juga bisa mencemari tanah. Dari sini ada pertanyaan, Rek? Tidak ada. Oke, lanjut. Enggak, tadi aja dulu, Pak. Bentar. Oke, usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah, yaitu yang pertama, mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Misal, sampah kertas, sampah plastik. Sampah plastiknya itu bisa didaur ulang untuk dijadikan bahan yang baru. Misal sedotan itu kan plastik. Bisa kalian daur ulang jadi hiasan rumah, misal dibentuk bunga, misal dibentuk apa ya, hiasan dinding itu juga bisa. Terus yang kedua, caranya yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu memisahkan antara sampah organik Antara hal sampah yang buruk dan yang benar. anorganik. Jadi yang anorganik nanti bisa didaur ulang, yang organik itu bisa langsung dibuang. Jadi buang sampahnya jangan di tanah. Terus ada sampah organik. Nah, sampah organik itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos dan gas bio. Bisa dibuat pupuk ya, sampah-sampah yang organik kayak daun kering yang jatuh-jatuhan dari pohon gitu, misal itu juga bisa dibuat pembuatan kompos. Terus feses hewan itu juga bisa dibuat pupuk juga. Selain dibuat pupuk juga bisa digunakan sebagai gas bio. Yang pernah sempat viral, gas bio itu yang terbuat dari fesesnya sapi ya. Jadi fesesnya sapi itu nggak sembarangan dibuang, tapi diolah menjadi suatu gas bio, gas organik. Terus ini tadi udah. Oh ya, menggunakan pestisida sesuai dengan aturan. Jadi kalau menggunakan pestisida itu jangan berlebihan. Kalau pestisida yang di tanaman ya jangan berlebihan, karena nanti tanahnya itu bisa tercemar. Contohnya aja, kalau kalian nanam tanaman terus kalian kasih pestisida berlebihan, terus pestisidanya jatuh di tanah, itu nanti tanahnya bisa keras. Kalau tanahnya keras, tanamannya juga mati. Oke, dari sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada pertanyaan, ada waktu 5 menit. Nggak ada, Bu. Bikin TikTok yuk. Nggak ada. Bikin TikTok. TikTok. Soal tabu. TikTokan terus. Bikin nariknya senang aja. Saya bentar. Bu, besok materi IPA-nya apa, Bu? Kapan? Ulangannya. Kalau PTS-nya yang sebelumnya dong, yang pernah Bu Anggi kasih itu loh, latihan soalnya. Yang di Ajar LKS. Ada. Pelajarin itu aja, kan pernah Bu Anggi Soalnya kasih ada tahu. berapa aja, Bu? Apa? Soalnya berapa aja yang PTS? Soalnya berapa? Insya Allah 20 pilihan ganda, 5 esai. Ganda enggak, Bu? Oke. Loh, kok ada esainya, Bu? Loh, esainya gampang insya Allah. Pokoknya kalau kalian belajar yang LKS yang pernah Bu Anggi kasih tahu, itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi pelajarin ada ya yang pernah Bu Anggi kasih tahu itu, yang misal halaman ini, nomor ini itu. Kalau kalian belajar insya Allah bisa. Bu Anggi nggak menyulitkan kok. Nek kalian nggak bisa, berarti kalian nggak belajar. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Tugas sabu. Sudah ada soal. Oke, itu ya. Bu Anggi nggak ngasih tugas buat materi ini, soalnya kemarin kan juga udah soalnya yang tentang pencemaran ini. Jadi pesan Bu Anggi cuma kalian belajar siapin mental buat PTS ya. Ya, waktu PTS jangan berusaha browsing, jangan berusaha contekan karena terbatasi waktu. Jadi kalian fokus dengan ngerjakan. Waktunya berapa sih, Bu? Waktunya berapa ya? 1,5 jam ada, Bu. Nggak tahu. Kalau online ini berapa? Kalau normalnya sih 1 jam. Nggak sampai Bu 1 jam, Bu. 1 jam saja. Oh, 1,5 jam insya Allah, Rek. Kalau nggak 1,5 jam ya 1 jam.
Sama lah, Bu. Ingat sedikit, Bu. Kenapa? Kau soalnya sedikit atau banyak, Bu? Gaduh, ya. Kenapa? Jadi 2 jam lah, Bu. Kenapa? Ulangi. Soalnya kayak kemarin. Maafin jadi 2 jam. Enggak 1,5 jam aja. Nanti kalau lama-lama Bu, jadwalnya kayak kemarin dah, Bu. Idola bogeng. Iya. Kayak kemarin. Insya Allah kayak kemarin. Itu ya, pokoknya kalian belajar, siapin mental, ingat gak usah contekan, gak usah browsing, fokus saja pada apa yang dikerjakan itu. Idola Karena dibatasi bogeng. waktu. Oke, ada pertanyaan lagi? Idola bogeng. Oke, thank you for join with Bu Anggi. Semoga berkah ilmunya hari ini. Jaga lingkungan ya, jangan merusak lingkungan. Kalaupun besok kalian kerja di lingkungan pemerintahan atau apa, berusahalah untuk melestarikan Agak gundul Bu ngono kah? Amin. Amin. Ya. Amin. Oke. Idola Ditutup apa bogeng. enggak, Rek? Ya, ditutup. Itu kan sih, Rek. Goyang sih. Goyang saya kayak gimana sih? Contohin coba, mana yang goyang? Raffi. Mana yang goyang? Oh, Raffian Arab iki. Oh. Ayo katanya mau goyang. Sana durhaka. Ke TikTok kan. An Arab. Oke, Idola makasih ya. bogeng. Yang belum sarapan, silakan sarapan. Ada yang ngerapiin Stay loh, Bu. safe, Iya. di rumah aja, hashtag di rumah aja. Jangan kemana-mana. Jangan lupa berjemur, Iya, tapi nggak. berjemurnya waktu yang baik itu jam 7 sampai jam Jangan vitamin D. bukan jam 10, bukan jam 11. Jangan lupa makan, jangan lupa nafas karena untuk menghindari corona datang. Untuk menghindari corona datang itu kalian harus sistem imunnya harus kuat, nggak boleh. Nuklir. Oke, sekian dari Bu Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Idola bogeng. Gak dipatennya. Ada Nadira, ada Terus saya terus. Aku kan disobo terus. Elang, Briano, Feisha, Zona. Karina, Raul, dan Nendra. Akhirnya disapa juga. Terus sampai aku. Semuanya, Aurel, Terus Bu aku gak disobo. Sarah, Kayla, ada Akhirnya Fatima, disapa. Terus Bu terus aku gak Wajar. disobo terusan yo. Yo ngono yo terus no. ada Zulfi, ada Kalista, Terus. Hanun. Ini menel gak melok aku. Oke. Kenapa? Vivi ngoceh, Vi pagi-pagi, Vi. Oh, mak Yang Oke. Daripada Oke, bucin see you ayo. next